Bocah itu bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Memegang generator kecil buatannya untuk ditunjukkan kepada ayahnya. Mesin itu dapat menggunakan angin untuk menghasilkan listrik untuk melayani stasiun radio. Dia juga mengatakan dia akan buat generator yang lebih besar. Seperti itu. Dia bisa dapat menyedot air tanah untuk mengairi tanaman. Tetapi yang dia butuh adalah sepeda satu-satunya harta punya keluarganya. Tetapi siapa yang bisa percaya kepada anak kecil yang masih sekolah ini? Sang ayah sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan generator kecil. Dan meminta anak laki-laki itu untuk pergi bekerja dengannya. Jangan buang waktu lagi dengan barang tidak ada guna itu lagi. Cepat bekerja. Ini adalah Mawali, Afrika. Belum lama ini terjadi banjir besar di sini. Ayah bekerja keras untuk menghemat jumlah varietas tanaman. Tetapi tidak ada hasilnya. Setelah banjir selesai, adalah musim kemarau yang berkepanjangan. Tanah kering dan retak-retak. Tanaman juga mati karena kekeringan. Setiap pukulan beliung membawa awan debu. Para yang punya uang akan pergi ke tempat lain. Dan mereka yang masih di situ, tidak berharap bisa makan sampai kenyang. Bahkan mempertahankan hidup itu sangat sulit. Banyak orang mati karena kelaparan. Semangkuk bubur encer. Itu adalah makanan punya keluarga. Mereka mencoba untuk mempertahankannya sampai musim depan. Di sekolah, kepala sekolah meminta bocah itu untuk berdiri. Dia memarahi karena dia disangka mencuri pembelajaran sekolah. Karena dia belum punya uang untuk bayar uang sekolah. Anak ini mengatakan ayah dia akan bayar. Tapi pepatah ini, bahkan bocah itu tidak bisa mempercayainya. Kekeringan berkepanjangan. Bahkan memberi makan diri sendiri adalah masalah besar. Jangan bicara tentang menyekolahkan anaknya. Anak ini mendambakan ilmu. Tapi dalam situasi ini sepertinya hal terlalu mewah. Bocah itu ingin pergi menangkap burung untuk dimakan. Tapi di tempat ini, bahkan burung pun tidak mau datang. Sang ayah melihat makanan yang tersisa di rumah. Makanan ini cuma bisa mencukupi untuk keluarga ini dalam 2 bulan. Dan panen berikutnya adalah setahun kemudian. Sang ibu meminta anak laki-laki itu membawa semua tabungan keluarga untuk membeli makanan. Tapi ketika anak baru sampai di toko makanan, menemukan antrean panjang orang di sini. Selain itu, makanan hanya dijual dalam batas. Bocah itu mempertaruhkan nyawanya untuk membeli setengah kantong makanan. Tetapi ketika keluar, ada kesulitan lain. Korban kehilangan akal. Mereka semua sangat lapar sampai mau gila. Ingin melindungi setengah kantong makanan ini. Pesulit seperti mau masuk surga. Untungnya, seseorang kemudian membuka pintu belakang. Bocah itu dengan cepat melarikan diri. Tapi ketika sampai di rumah, baru tahu. Sedikit makanan ini tidak cukup buat mereka makan untuk berapa hari. Jika terus tidak ada hujan, mereka akan mati karena lapar. Sepeda ini sangat keajaiban. Hanya perlu roda untuk bergerak. Lampu depan akan menyala. Cahaya lampu itu seperti lingkaran cahaya yang bersinar di mata bocah ini. Dia tiba-tiba datang dengan ide yang berani. Mengapa tidak menyedot air tanah untuk mengatasi masalah kekeringan? Tapi sayangnya tempat ini belum ada listriknya. Jadi anak laki-laki itu pergi mencari guru. Guru memberitahunya, ada generator DC di roda sepeda. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan kepadanya prinsip pengoperasian generator DC. Bocah itu terdengar seperti dia mengerti tetapi seperti dia tidak mengerti juga. Tapi tetap semangat. Ini bukan sekedar haus akan ilmu, tapi juga harapan desanya. Guru segera menyarankan kepadanya bahwa Anda dapat pergi ke perpustakaan sekolah untuk menemukan jawabannya. Tapi bocah itu baru saja dikeluarkan dari sekolah karena tidak membayar uang sekolah. Jadi sangat tidak mungkin baginya untuk masuk ke perpustakaan sendirian. Jadi dia harus menggertak guru. Ternyata dia melakukannya secara tidak sengaja. Ketahuan kakak dan gurunya pacaran. Anak laki-laki sangat marah. Untuk membalas dendam pada guru. Keputusan guru untuk menghancurkan sepeda. Dan dalam proses yang sama, dia menemukan lampu yang bersinar. Di bawah ancaman saudara iparnya. Guru harus membawa anak itu ke perpustakaan. Di sini, anak laki-laki ini menemukan salah buku tentang energi. Dan pelajari tentang generator angin. Jika bisa. Kemudian generator ini dapat menyediakan listrik untuk memompa air untuk irigasi. Bahan-bahan lainnya mudah ditemukan.
Dia bisa dapat menemukannya di tempat barang rongsokan. Tapi yang paling penting adalah generator DC. Dan ini adalah salah satu barang yang hanya dimiliki guru. Anak laki-laki itu mengincarnya. Tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jadi kemudian, beritahu kakaknya tentang rencana dia. Tapi siapa yang tahu keesokan harinya? Kakak perempuan pergi bersama guru. Tinggalkan satu kertas. Di situ tulis, mulai sekarang keluarga mereka akan kurangin satu mulut untuk makan. Dan generator DC yang selalu diinginkan bocah itu. Anak laki-laki tidak sabar. Segera cari teman untuk membantu. Gunakan motor alih-alih poros. Gunakan sepotong kayu sebagai pengganti baling-baling. Kemudian hubungkan generator ke radio. Baling-baling bergerak perlahan. Mereka berhasil. Tapi dengan level ini masih tidak bisa menyelamatkan penduduk desa, dia akan membuat mesin yang lebih besar. Bocah ini membawa harapan seluruh desa. Dia menunjukkan hasilnya kepada ayahnya. Dia ingin membangun generator besar untuk memompa air tanah untuk mengatasi masalah kekeringan. Tapi ini membutuhkan pengorbanan satu-satunya sepeda di rumah. Semua komponen sudah siap. Hanya satu poros besar lagi. Tapi siapa yang akan percaya seorang anak masih sekolah bisa menyelesaikan masalah yang orang dewasa masih sakit kepala? Sang ayah sangat marah. Tidak hanya menilai pikiran anak itu, masih mengayunkan tangannya untuk menghancurkan mesinnya, dan memarahinya dengan buruk. Katakan padanya jika dia punya waktu luang, pergi ke sawah. Jadi ayah dan anak bekerja keras lagi. Tapi bagaimana tanaman bisa bertahan hidup di tanah kering ini? Kekeringan ini bisa dalam beberapa bulan lagi. Orang-orang di desa pada pergi. Yang masih tahan di sini hanya bisa menunggu untuk mati. Bocah itu menemukan teman-temannya. Dia ingin meminta mereka untuk meyakinkannya. Tapi hasilnya tetap sama. Bukan hanya dimarahi karena satu pertandingan. Dan diusir sama ayahnya. Tapi bocah itu tetap tidak mau menyerah. Karena dia sangat percaya bahwa pengetahuan dapat menyelamatkan nyawa. Pada titik ini, semuanya berubah. Sang ibu setelah mendengar ceritanya, terus-menerus berdebat dengan ayah. Ibu bilang sampai sekarang, hidup itu sulit untuk dipertahankan. Menyimpan sepeda untuk apa? Kata-kata seorang ibu ini memiliki efek yang luar biasa. Sang ayah tiba-tiba terbangun dari koma. Dia mengendarai sepedanya untuk menemukan putranya. Katanya hidup manusia terkadang seperti mimpi. Tapi terkadang itu seperti kebohongan. Dia sendiri selalu merasa sangat buruk. Tapi bocah itu bersikeras memberitahu ayahnya bahwa ini bukan mimpi atau kebohongan. Karena ayah selalu mencoba untuk dia bisa pergi ke sekolah. Jadi di dalam hati dia, ayah dia sangat baik. Setelah mencurahkan isi hatinya, sang ayah dan putra udah jadi baik lagi. Ayah membawa sepeda. Serahkan pada putra untuk mengurusnya. Juga membantunya mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Orang-orang di desa juga datang bersama untuk membantu. Kemudian, pompa juga udah jadi. Bawa pompa ke sisi sumur. Kemudian sambungkan ke generator. Pasang baling-baling yang sudah jadi. Dengan pergerakan baling-baling, generator mulai bekerja. Benar ada air yang keluar. Ayah dan anak saling berpelukan. Penduduk desa juga berteriak kegirangan. Ini adalah kesempatan terakhir punya mereka. Mereka sekarang dapat dengan percaya diri mengatasi kekeringan ini. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Nama anak laki-laki itu adalah William Kamkwamba. Karena kegigihannya, jadi seluruh desa memiliki harapan baru untuk hidup. William Kamkwamba kemudian menerima beasiswa untuk belajar di AS. Dia berjalan ke luar dunia dan meraih prestasi besar di bidang ilmu lingkungan. Dalam sebuah pidato dia pernah berkata, "Kekuatan pengetahuan tidak terletak pada seberapa kuat dirimu. Tapi itu bisa mengubah seseorang, sebuah keluarga, bahkan seluruh bangsa." Lenin punya kalimat, "Belajar, belajar lebih banyak, belajar selamanya." Pengetahuan adalah kekuatan magis. Para leluhur menggunakan pengetahuan dan keringat mereka sebagai imbalan atas dunia yang damai dan sejahtera saat ini. Menggunakan pengetahuan dapat mengubah segalanya. Menggunakan pengetahuan dapat mengubah gulma menjadi makanan. Dan buat kita sekarang, perlu menggunakan pengetahuan. Bangun masa depan yang lebih baik di atas fondasi yang ada yang ditinggalkan oleh mereka yang datang sebelumnya.
Mungkin para pendahulu kita berpikiran sama saat itu. Tidak peduli apa yang telah kamu melewati. Tetap semangat dan percaya diri. Ilmu bisa mengubah takdir. Jika tidak bisa mengubah takdir, jadi apa lagi yang bisa dilakukan? Jika Anda ingin menonton lebih banyak film yang membawa energi positif, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi.